Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Pangeran Benowo dan Paksi berpamitan kepada Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo untuk kembali ke alas Jabung. Ibu Paksi berpesan agar mereka berhati-hati, dan Pangeran Benowo pun juga mengingatkan untuk Nyi Tumenggung juga berhati-hati. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sejenak kemudian, Paksi dan Pangeran Benowo telah berpacu menuju ke hutan Jabung. 4 orang prajurit pilihan menyertai mereka. Namun ternyata mereka tidak mengalami hambatan apapun di perjalanan. Mereka sampai di padepokan setelah hari gelap dengan selamat. Mereka masuki padepokan setelah lampu-lampu minyak serta oncor jarak dirigol dinyalakan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijaya, serta para cantrik menerima keduanya dengan dada yang berdebar-debar. Rasa-rasanya mereka ingin segera tahu apa yang telah terjadi. Pangeran Benowo lah yang kemudian bercerita tentang apa yang telah ditemuinya bersama Paksi di Pajang. Tentang Haryo Wisoko yang ternyata memang bersembunyi di rumah Paksi, tentang Haryo Wisoko yang berhasil lolos, dan tentang Ki Tumenggung yang melarikan diri dari rumahnya. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijaya, dan mereka yang lain mendengarkan cerita Pangeran Benowo itu dengan sungguh-sungguh. "Aku menyesal sekali bahwa aku tidak dapat menangkap Paman Haryo Wisoko," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Tetapi itu bukan salah Pangeran," berkata Ki Waskita. "Kita semuanya mengetahui bahwa Haryo Wisoko adalah orang berilmu tinggi, sehingga kemungkinan untuk melepaskan diri dari tangan pangeran memang besar. Kecuali jika Haryo Wisoko itu tanggun bertempur sampai akhir." Pangeran Benowo lah yang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian juga bercerita tentang Ki Tumenggung yang juga sempat melarikan diri. "Itu juga bukan salah Paksi," berkata Ki Waskita. "Ikatan keluarga yang ada antara Paksi dan Ki Tumenggung tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dan itu tentu dialami oleh setiap orang." Raden Sutawijaya menarik napas panjang, katanya, "Kalau saja waktu itu aku ikut. Sudahlah, yang penting adalah menghadapi keadaan itu sebagai satu kenyataan," berkata Ki Panengah. "Apakah keadaan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di padepokan ini?" "Mungkin sekali, Ki Panengah. Ayahanda dan Paman Pemanahan memperingatkan agar kita semuanya berhati-hati. Padepokan ini tentu masih tetap menjadi sasaran bidikannya. Peringatan itu harus kita perhatikan. Aku pun ingin memperingatkan Pangeran Benowo bahwa Haryo Wisoko tentu masih menginginkan cincin itu." "Ya Ki Panengah," sahut Pangeran Benowo. "Ayahanda juga memperingatkan aku." "Peringatan itu harus Pangeran perhatikan," berkata Ki Waskita. Pangeran Benowo tersenyum, katanya, "Aku mengerti Ki Waskita, tetapi aku masih berniat untuk menjadikan cincin ini umpan bagi mereka yang bernafsu untuk menguasai masa depan. Bukan cincin itu yang akan menjadi umpan, tetapi Pangeran Benowo sendirilah umpan itu." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Ki Waskita berkata selanjutnya, "Hanya satu peringatan. Pangeran seperti juga ayahanda Pangeran memberikan peringatan. Bagaimanapun juga Pangeran ada di dalam lingkungan kami." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. "Nah, Pangeran dan Paksi tentu letih. Silahkan beristirahat dahulu. Nanti kita akan berbincang lagi," berkata Ki Panengah kemudian. "Ya Ki Panengah, aku akan pergi ke Pakiwan." Demikianlah setelah Pangeran Benowo dan Paksi mandi,
dan berbenah diri, maka sambil makan malam, Pangeran Benowo dan Paksi masih saja mendapat pertanyaan-pertanyaan. Giliran para cantriklah yang lebih banyak berbicara. Mereka ingin lebih banyak mengetahui apa saja yang telah terjadi. Ki Kriyodarmo yang lebih banyak berada bersama para prajurit yang bertugas membantu membangun sebuah padepokan yang besar, telah berada di bagian induk pula. Ternyata Ki Kriyodarmo pun ingin mengetahui lebih banyak tentang Ki Tumenggung Sarpobiwodo dan tentang Haryo Wisoko. Ternyata peringatan Kanjeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan itu banyak mempengaruhi sikap seisi padepokan. Di Panengah Ki Waskito, Ki Kriyodarmo dan kemudian juga pemimpin prajurit Pajang yang bertugas di Alas Jabung memperhatikan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari berikutnya, maka pengawasan di sekitar padepokan pun semakin ditingkatkan. Hubungan dengan Pajang menjadi semakin sering untuk saling mendapatkan keterangan. Para penghubung seakan-akan hilir mudik antara Pajang dan Alas Jabung yang memang tidak terlalu jauh. Sementara itu para petugas sandi di kota pun semakin meningkatkan pengamatan mereka. Namun mereka masih belum dapat menemukan persembunyian Haryo Wisoko. Dengan demikian maka Ki Gede Pemanahan berkesimpulan bahwa masih banyak pengikut setia Haryo Wisoko yang berada di dalam kota. Mereka sama sekali tidak merasa takut mendengar ancaman hukuman berat bagi yang menyembunyikan Haryo. Namun para petugas sandi itu memperhitungkan bahwa Haryo Wisoko masih berada dalam kota. Para petugas sandi mengawasi dengan ketat setiap jalur jalan keluar kota. Bahkan pedati-pedati pun tidak luput dari pengamatan para petugas. Tetapi Haryo Wisoko masih belum dapat diketemukan. Dalam pada itu, rumah Ki Tumenggung Sarpobiwodo masih saja diawasi oleh para prajurit. Namun yang tugasnya kemudian telah dilimpahkan kepada para petugas sandi. Tapi di hari ke hari tidak ada tanda-tanda bahwa Ki Tumenggung Sarpobiwodo akan pulang. Suasana rumah itu semakin lama menjadi semakin muram. Sepekan setelah Ki Tumenggung Sarpobiwodo meninggalkan rumahnya, Paksi telah mengunjungi ibunya tidak bersama Pangeran Benowo, tetapi bersama Raden Sutawijoyo yang juga ingin menghadap ayahnya. Setelah sudah agak lama ia tidak pulang. Jantung Paksi terasa berdenyut semakin cepat ketika ia melihat ibunya yang kusut, adik-adiknya yang muram. Maaf ibu, jika yang terjadi telah membuat rumah ini menjadi berduka. Ibunya tidak segera menjawab, tetapi matanya menjadi berkaca-kaca. Semuanya tentu akan berakhir, Bibi, berkata Raden Sutawijoyo. Mudah-mudahan keluarga ini akan segera menemukan keceriaannya kembali. Mudah-mudahan Raden, tetapi seandainya sebuah mangkuk keluarga ini sudah retak, apakah ada perekat yang akan dapat memulihkannya kembali? Mungkin, Bibi, tetapi bukan berarti bahwa matahari tidak akan bersinar lagi di rumah ini. Mungkin dalam keutuhan yang lain dari yang terdahulu, tetapi tidak kalah nilainya. Aku dan anak-anakku memang harus menerima kenyataan ini. Sejak semula aku memang sudah menduga bahwa pada suatu saat hukuman itu akan datang juga menimpaku, bahkan menimpa seluruh keluarga kami. Hukuman apa yang ibu maksudkan? Bertanya Paksi. Mata ibunya berkaca-kaca, mulai menitikkan air yang bening. Tidak, Paksi, maksudku bahwa tidak selamanya hidup ini seperti biduk yang dikayuh di permukaan air yang tenang. Pada suatu saat angin akan bertiup dan mengguncang wajah air, sehingga timbul gejolak-gejolak yang akan mengguncangkan biduk itu. Paksi mengerutkan dahinya, ia merasakan keluhan ibunya itu jauh lebih dalam dari yang dikatakannya. Tapi Paksi tidak ingin mengungkit luka di hati ibunya lebih dalam lagi. Untuk beberapa lama, Paksi dan Raden Sutawijoyo berada di rumah itu. Mereka berbincang dan berusaha membuat adik-adik Paksi sedikit cerah dengan guro-guro segar. Namun mereka tidak dapat terlalu lama berada di rumah itu. Paksi dan Raden Sutawijoyo pun kemudian telah minta diri.
Aku pun akan menengok rumahku, Bibi. Sudah lama aku tidak pulang menemui ayah dan sudah lama pula tidak menghadap Ayahanda Sultan. Nyi Tumenggung mengangguk-angguk katanya, terima kasih atas kunjungan Raden. Ibu Paksi pun kemudian mengusap dahi Paksi dengan jari-jari tangannya sambil berdesis. Paksi, biarlah aku memikul beban ini. Aku selalu berdoa agar kau dan adik-adikmu kelak menemukan satu kehidupan yang lebih baik dari orang tuamu. Terima kasih, Ibu, desis Paksi. Jika ada waktu perlukan mengunjungi kami. Ya, Ibu. Kakang, desis adiknya laki-laki. Sebenarnya aku ingin ikut Kakang dan tinggal di Padepokan. Tapi aku tidak dapat meninggalkan ibu dan adik perempuan kita. Paksi menepuk bahu adiknya sambil berdesis. Untuk sementara, sebaiknya kau memang tinggal di rumah mengawasi ibu dan adikmu. Aku tahu betapa inginnya kau berguru untuk menuntut ilmu, tapi agaknya keadaan masih belum mengizinkan. Ya Kakang, aku mengerti. Selamat tinggal, aku akan berusaha untuk segera dapat menengok kalian lagi. Jenak kemudian maka Paksi dan Raden Sutawijaya telah meninggalkan rumah itu. Mereka masih akan menghadap Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya ingin menunjukkan dirinya di hadapan Kanjeng Sultan, karena ia sudah lama tidak menghadap ayahanda angkatnya itu. Paksi dan Raden Sutawijaya sempat bermalam semalam di rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka merencanakan keesokan harinya mereka akan kembali ke Padepokan di hutan Jabung. Namun pada malam itu yang tidak diduga sama sekali oleh Paksi telah terjadi. Ternyata dengan kemampuannya yang tinggi, Ki Tumenggung dapat menyusup melewati pengawasan para petugas sandi masuk ke rumahnya, melompati dinding kebun belakang. Ki Tumenggung terkejut sekali ketika ia mendengar dinding biliknya diketuk orang justru dari luar. Nyi, terdengar suara tertahan-tahan. Kakang Tumenggung, desis Nyi Tumenggung. Ya Nyi, aku buka pintu. Tapi pintu dapur saja, hati-hatilah, rumah ini diawasi. Nyi Tumenggung pun segera bangkit dengan hati-hati ia pergi ke belakang langsung ke dapur. Malam sudah larut, tidak ada orang di dapur. Lampu pun sudah padam. Namun karena Nyi Tumenggung sudah terbiasa berada dalam dapur itu, maka Nyi Tumenggung pun berhasil menemukan pintunya tanpa menyalakan lampunya. Demikian pintu terbuka, maka Nyi Tumenggung melihat dalam keremangan malam, dua orang berdiri di depan pintu. Seorang di antara mereka langsung dikenalinya sebagai suaminya. Kakang, desis Nyi Tumenggung. Nyi Tumenggung tidak langsung menjawabnya, tapi ia pun segera melangkah masuk sambil berdesis kepada kawannya. Cepat masuklah. Kawannya itu pun segera masuk ke dalam dapur yang gelap itu. Kau tidak usah menyalakan lampu, Nyi. Kami dapat melihat jelas dalam kegelapan. Nyi Tumenggung memang tidak menyalakan lampu, katanya kemudian, marilah silahkan masuk ke ruang dalam. Aku hanya sebentar Nyi. Kenapa hanya sebentar? Aku tidak ingin ditangkap dan disimpan di bilik tahanan seperti Haryo Wisoko. Jika aku yang menjalaninya, agaknya aku tidak akan mampu melepaskan diri sebagaimana Haryo Wisoko. Lalu apakah maksud Kakang Tumenggung pulang malam ini? Jika Ki Tumenggung terancam bahaya, aku akan mengambil anak kita. Maksud Kakang, anak laki-laki kita harus menjadi orang yang pinunjul. Ia tidak boleh seperti ayahnya yang tidak berdaya dalam keadaan yang gawat seperti ini. Lalu aku akan bawanya ke sebuah perguruan. Maksud Kakang, anak itu akan dibawa menyusul Paksi? Tidak, aku tidak bodoh itu. Paksi telah dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh guru-gurunya, dan oleh orang-orang dengki agar melawan ayahnya. Tapi Kakang berpihak pada Haryo Wisoko. Apapun yang aku lakukan, ia tidak boleh menentangku, bahkan menjerumuskan aku ke dalam petaka. Jadi apa yang akan Kakang lakukan sekarang? Aku sudah berhubungan dengan sebuah perguruan yang dapat dipercaya, perguruan yang memiliki keunggulan dalam segala hal dari perguruan hutan Jabung itu. Perguruan mana itu Kakang? Maaf Nyi, untuk sementara aku masih harus merahasiakannya. Jika aku menyebutnya, mungkin rahasia itu akan dapat didengar oleh orang lain.
Apakah keberatannya jika tempat berguru anak kita diketahui oleh orang lain? Pertanyaan yang bodoh, sahut Ki Tumenggung. Kau tahu bahwa aku sedang diburu sekarang? Jika tempat berguru anak kita diketahui, maka anak kita itu tentu akan diambil oleh pemanahan. Apakah anak kita juga dianggap bersalah? Bersalah atau tidak bersalah, tetapi adalah anak seorang pemberontak. Kakang, jangan disesali. Bagaimana dengan Paksi? Ia juga anak pemberontak. Tetapi ia sudah menunjukkan pengkhianatannya kepada ayahnya untuk keselamatannya sendiri. Tentu bukan karena itu, Kakang. Sudahlah, karena apapun juga, tetapi sekarang yang penting, aku akan menyelamatkan anak laki-laki kita. Yang masih mungkin diselamatkan secara jiwani, tentu saja juga secara kewadagan. Apakah itu berarti bahwa sikapnya kelak akan berbeda dengan sikap Paksi? Tentu, aku tidak ingin anak kita yang seorang ini juga berkhianat terhadap ayahnya sebagaimana anak kita yang sulung. Kakang, apakah mungkin kelak pada suatu saat mereka akan berhadapan sebagai lawan? Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, apa salahnya? Mereka masing-masing memiliki kepribadian mereka sendiri. Mereka mempunyai sikap sendiri, cita-cita sendiri, dan kebenaran atas dasar keyakinan mereka sendiri-sendiri. Jangankan mereka bersaudara, sedangkan Paksi sudah berani menentang ayahnya. Tidak, Kakang, aku tidak ingin perpecahan di antara keluarga semakin menjadi-jadi. Kita sudah terbelah. Jika anak itu tidak berpihak padaku, ia akan berpihak kepada Paksi. Nah, apa bedanya menurut penglihatanmu atas keutuhan keluarga kita? Bukankah yang pecah itu tidak akan terpaut kembali? Biarlah yang retak sekarang tetap retak, tapi aku tidak mau melihat anak-anak kita akan berdiri berseberangan. Tapi kau sudah melihatnya sekarang, kau tidak usah menunggu kelak. Anakmu sudah berani melawan suamimu. Jika itu sudah terjadi, biarlah itu saja yang terjadi. Tidak, jika aku tidak membawa anak laki-laki kita yang muda itu, maka kelak anak itu akan memusuhiku, mungkin lebih parah dari Paksi, dan bahkan mungkin anak itulah yang kelak akan membunuhku. Tapi aku tidak mau melihat anak kita bermusuhan dan saling mendendam. Sudahlah, biarlah aku yang menentukan. Tidak, Kakang, jangan bawa anak itu. Diamlah, aku akan bawanya. Ketika Ki Tumenggung melangkah ke pintu yang menuju ke longgangan, kemudian lewat butulan masuk ke serambi samping, dan langsung masuk ke ruang dalam, Ki Tumenggung telah menahannya dengan memegangi lengannya. Jangan, Kakang, jangan bawa anak kita, biarlah ia di rumah menemani aku. Tapi Ki Tumenggung tidak menghiraukannya. Dikibaskannya tangan Ki Tumenggung hingga terlepas. Namun Ki Tumenggung tiba-tiba mengancam, Kakang, aku tahu bahwa di luar ada beberapa orang prajurit atau prajurit sandi yang bertugas. Jika Kakang tetap berniat membawa anak kita, maka aku akan menjerit-jerit. Jadi kau pun ingin ikut mati? Tidak, aku hanya ingin kau tidak membawa anakmu. Aku tidak peduli. Ketika Ki Tumenggung melangkah, maka sekali lagi Ki Tumenggung memegangi lengannya. Ki Tumenggung pun menjadi jengkel. Dikibaskannya Ki Tumenggung lebih keras lagi, sehingga Ki Tumenggung terpelanting dan jatuh menimpa amben bambu. Bagian belakang telinganya yang membentur waton amben yang terbuat dari bambu itu. Ki Tumenggung tidak sempat menjerit, tubuhnya pun kemudian jatuh terbanting di lantai dapur. Nyi, Ki Tumenggung pun kemudian berjongkok di sebelah Ki Tumenggung. Dengan cemas ia manggil-manggil istrinya yang terbaring diam. Ia menjadi pingsan, desis kawan Ki Tumenggung. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Bukan salah Ki Tumenggung, tapi bagi kita ini adalah satu kebetulan. Ki Tumenggung dapat membawa anak Ki Tumenggung tanpa dihalangi oleh Nyi Tumenggung. Ki Tumenggung Sarpo Biwodo termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bangkit sambil berdesis, baiklah, marilah kita ambil anak itu. Keduanya pun kemudian meninggalkan Nyi Tumenggung yang pingsan
Ki Tumenggung telah mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di amben panjang. Ki Tumenggung pun kemudian telah membawa kawannya masuk ke ruang dalam, masuk ke bilik anaknya. Anak itu terkejut ketika Ki Tumenggung membangunkannya. Dengan serta-merta Ki Tumenggung pun berkata, "Berpakaianlah, kita akan pergi." "Ayah, kita akan pergi kemana?" "Nanti kau akan tahu, bersama ibu dan adikku." "Tidak, kau akan pergi sendiri bersama ayah." "Kemana ya?" "Sudah aku katakan, nanti kau akan tahu." "Bagaimana dengan ibu dan adik?" "Mereka tidak akan diganggu, kitalah yang selama ini terancam. Karena aku anak laki-laki yang sudah menjadi remaja. Apakah ibu tidak keberatan?" "Tidak, kita tinggalkan ibu dan adik sendirian, tanpa perlindungan sama sekali." "Sudah aku katakan, ibumu tidak akan diganggu. Bukankah mereka berjaga-jaga di luar halaman?" "Ya, setelah para prajurit itu berkelahi melawan Kakang Paksi, ada 2 orang prajurit yang menggangguku. Kakang Paksi menjadi marah. Meskipun Kakang Paksi berkelahi melawan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini, tetapi Kakang Paksi menang." "Kakakmu kemudian tidak ditangkap?" "Tidak, Pangeran Benowo yang mendapat laporan dari Kakang Paksi menjadi sangat marah. Para prajurit itu pun telah diusir dan harus mengawasi rumah ini dari luar dinding." Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Nah, jika demikian ibumu dan adikmu tidak akan ada yang mengganggu lagi. Bersiaplah, kita akan segera pergi, waktu kita sangat terbatas." Adik Paksi itu pun masih raja ragu-ragu, sehingga ayahnya membentak, "Cepat, sebelum leherku dijerat oleh para prajurit sandi. Apakah kita akan menemui Kakang Paksi? Cepatlah." Adik laki-laki Paksi itu pun tidak sempat bertanya lagi. Ketika ia masuk ke dalam bilik ibunya itu minta diri, ibunya tidak berada di biliknya. "Di mana ibu, ayah?" "Aku yang seharusnya bertanya kepadamu, karena kau yang tinggal di rumah. Tapi tadi ibu sudah berada di biliknya." "Sudahlah, mungkin ibu sedang punya keperluan di belakang, atau di pagiwan, atau di mana saja. Sekarang kita akan meninggalkan rumah ini. Aku harus minta izin kepada ibu." "Tidak perlu, keadaan sangat gawat sekarang. Marilah. Sebelum para prajurit tahu aku ada di sini. Tapi ibu akan mencari aku. Ibu akan menjadi cemas bahwa aku disangkanya hilang. Besok malam aku akan datang kembali, memberitahukan kepada ibumu, tanpa membawa kau, aku dapat leluasa masuk keluar rumah ini. Meskipun rumah ini diawasi oleh prajurit-prajurit sandi yang dungu itu." "Tidak, ayah, aku harus bertemu ibu lebih dahulu." Tapi adik Paksi itu terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya telah mengacungkan tombak pendeknya ke dadanya. "Jangan ribut, aku ingin menyelamatkanmu dari kuasa kesewenang-wenangan di Pajang. Kau harus menjadi orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kemampuan dan ilmu ayahmu. Karena itu, ikut aku sekarang." Adik laki-laki Paksi itu tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian telah membenahi pakaiannya, bawa tombak pendek yang satu lagi. Anak itu tidak membantah. Ia pun segera memungut tombak pendek yang satu lagi dari pelonconya dan membawanya. Bertiga mereka meninggalkan rumah itu. Kawan Ki Tumenggung merayap di depan untuk mengawasi suasana. Lalu kemudian Ki Tumenggung dan anak laki-lakinya, mereka melompati dinding kebun belakang, bergeser dengan sangat berhati-hati, menjauhi rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Ternyata ketiga orang itu dapat melepaskan diri dari penglihatan para prajurit sandi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, sehingga Ki Tumenggung itu menjadi semakin lama semakin jauh menuju ke tempat persembunyiannya yang tidak tercium oleh para petugas sandi. Sementara itu, Nyi Tumenggung yang pingsan di dapur perlahan-lahan mulai sadar. Mula-mula ia membuka matanya, yang nampak hanyalah kegelapan, karena ia berada di dapur yang gelap. Dicobanya mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Sekali-kali Nyi Tumenggung berdesah karena bagian belakang kepalanya terasa sangat sakit. Nyi Tumenggung pun kemudian mulai teringat bahwa ia terjatuh dan belakang telinganya membentur waton amben di dapur.
Perlahan-lahan ingatannya pun menjadi utuh kembali. Ia dapat mengingat seluruhnya apa yang telah terjadi. Sejak Kitumenggung mengetuk pintu sampai Kitumenggung mengibaskan tangannya demikian kerasnya sehingga ia terjatuh menimpa amben bambu. Ia pun kemudian teringat pula apa yang akan dilakukan oleh suaminya terhadap anak laki-lakinya yang kecil yang akan dibawanya ke sebuah perguruan yang tidak diketahuinya. Dengan serta-merta Nyi Tumenggung pun bangkit dan dengan tergesa-gesa pula beranjak dari tempatnya. Tetapi karena gelap dan kepalanya yang masih terasa sakit, maka Nyi Tumenggung justru menyentuh gledek. Ketika ia terdorong ke samping, kakinya terantuk ompak yang tiang dapur. Nyi Tumenggung terjatuh lagi, tapi ia tidak sempat merasakan betapa kelingking kakinya yang terantuk batu ompak itu sakit sekali. Demikian ia bangkit, maka Nyi Tumenggung telah berjalan lagi menuju ke pintu. Ketika Nyi Tumenggung memasuki bilik anak laki-lakinya, jantung pun berdesir. Anak itu sudah tidak ada dalam biliknya. Jantung Nyi Tumenggung berdegup semakin cepat ketika ia berlari ke biliknya. Ia tidak melihat Kitumenggung di dalamnya, bahkan Kitumenggung sudah tidak ada di mana-mana dalam rumah itu. Bahkan tombak yang satu yang berada di pelonconya sudah tidak ada lagi. Adalah di luar sadarnya ketika tangis Nyi Tumenggung itu meledak. Tiap kali matanya berkaca-kaca, ia masih selalu sempat mengendalikan dirinya. Meskipun air matanya meleleh juga dari matanya, bahkan kadang-kadang ia terisak juga, tetapi ia mengetahui bahwa anak laki-lakinya yang muda di bawah ayahnya untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi, yang kelak akan dihadapkan kepada kakaknya sendiri, maka Nyi Tumenggung itu tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja ia tidak lagi dapat menahan diri ketika Nyi Tumenggung itu menjerit, "Anakku, anakku!" Anak perempuannya terkejut, demikian ia terbangun, maka ia pun segera berlari keluar dari biliknya. Dilihatnya ibunya menangis di ruang dalam. Anak itu pun telah menangis menjerit-jerit pula. Tanpa terkendali anak itu berteriak, "Ibu, ibu!" Ternyata bahwa para pembantu di rumah Kitumenggung itu pun telah terbangun. Mereka pun segera pergi ke ruang dalam, namun ketika pintu diselarak dari dalam, maka mereka pun mengetuk-ngetuk pintu sambil manggil-manggil, "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung, apa yang terjadi?" Nyi Tumenggung seakan-akan tidak mendengarnya, jantungnya terasa hancur dalam dadanya. Yang terdengar adalah suara tangisnya sendiri serta suaranya yang memanggil-manggil anaknya. Anak perempuan itulah yang kemudian berlari membuka pintu yang menghadap ke belakang. Dua orang membantunya, suami istri, segera melompat masuk sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu," jawab anak perempuan itu. Namun pembantunya yang laki-laki melihat pintu butulan yang menuju ke longgangan justru terbuka. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke longgangan, namun tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dalam pada itu, dua orang prajurit sandi yang bertugas di luar halaman rumah Kitumenggung, yang kebetulan berjalan di jalan di depan rumah, telah mendengar jerit Nyi Tumenggung pula. Untuk beberapa saat mereka menjadi ragu-ragu, apakah mereka dibenarkan masuk ke halaman. Pangeran Benowo sudah berpesan bahwa jika seorang prajurit masuk ke halaman rumah itu, maka ia dapat dianggap memberontak karena menentang perintah Pangeran Benowo. Tapi agaknya ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya keduanya sepakat untuk masuki halaman rumah itu. Dengan sigapnya, keduanya pun segera naik ke pendopo dan langsung berlari ke peringgitan. Seorang diantaranya segera mengetuk pintu sambil memanggil pula, "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung." Pelayan laki-laki Nyi Tumenggung yang sudah ada di ruang dalam itulah yang bertanya, "Siapa di luar?" "Kami berdua prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini. Tolong buka pintu. Apa yang telah terjadi di sini?" Pembantu laki-laki itu pun segera membuka pintu peringgitan. Dua orang prajurit berdiri tegak di depan pintu. Seorang di antara mereka bertanya, "Apakah kami diperbolehkan masuk?" "Silahkan Kisanak." Kedua orang prajurit sandi pun kemudian melangkah masuk. Seorang di antara mereka pun mengangguk hormat bertanya, "Apa yang telah terjadi Nyi Tumenggung?"
Kami mendengar Nyi Tumenggung menjerit dan anak perempuan Nyi Tumenggung itu menangis berteriak-teriak. Mungkin kami dapat membantu jika Nyi Tumenggung memerlukannya. Anakku Kisanak, kenapa? Anakku laki-laki telah dibawa oleh ayahnya. Maksud Nyi Tumenggung dibawa oleh Ki Tumenggung? Ya, kata Nyi. Baru saja Kisanak. Ketika Nyi Tumenggung menjerit, tidak, aku baru saja sadar dari pingsan. Ketika aku melihat bilik anakku tidak ada. Nyi Tumenggung tahu bahwa anak itu dibawa oleh ayahnya. Ki Tumenggung baru saja ada di sini. Ia memang akan mengambil anak itu. Ketika aku menahan dengan megangi lengannya, maka aku dikibaskannya, sehingga aku terlempar jatuh menimpa waton amben bambu. Aku menjadi pingsan. Ketika aku sadar dan masuki bilik anakku sudah tidak ada. Ki Tumenggung pun sudah tidak ada pula. Jadi Ki Tumenggung baru saja datang kemari? Bertanya prajurit Sandi itu. Ya, kedua orang prajurit itu saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, lapor